Senjata-senjata gereja. Senjata-senjata gereja. Tuhan tidak pernah meninggalkan gerejanya dalam bahaya apapun. Ia selalu menjaga dan mendatangkan kebaikan bagi gerejanya. Hal ini terbukti di antara tahun 150 dan 200. Gereja mampu menolak segala ajaran yang menyesatkan dan mengembalikan amanat dan tugasnya, dan pada akhirnya gerejalah pemenangnya. Tuhan mendapat kemenangan melalui berbagai tantangan dalam pertemuan gereja tersebut. Tentu gereja memperlengkapi kekuatannya dengan senjata-senjata perang. Ada 3 senjata yang digunakan oleh gereja untuk mendapatkan kemenangannya, yaitu: yang pertama ialah kanon. Pada masa itu, gereja hanya memiliki sebuah kitab yang dijadikan sebagai kanon, yaitu Kitab Perjanjian Lama. Saat sekta-sekta sudah mengumpulkan kanonnya, maka gereja juga harus menetapkan sendiri kitab-kitab yang berisi cerita-cerita kebenaran tentang Tuhan. Syarat yang ditetapkan gereja dalam memilih kitab yaitu hanya boleh ditulis oleh rasul-rasul dan murid-murid yang dianggap sebagai saksi dan pengarang yang diilhami Roh Kudus. Pada tahun 150, keempat kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes sudah diakui kanonik oleh gereja, dan pada tahun 200, kanon Perjanjian Baru ditetapkan oleh gereja. Gereja semakin merasakan penyertaan Tuhan dengan ditetapkannya kanon Perjanjian Baru. Yang kedua ialah pengakuan iman. Senjata lain yang digunakan oleh gereja dalam melawan sekta adalah sebuah pengakuan. Karena tidak cukup jika hanya menyatakan kanan saja. Selama ini pengakuan yang ada hanyalah Yesus adalah Tuhan di kitab 1 Korintus pasal 12 ayat 3. Namun, pengakuan ini terlalu ringkas sehingga diperlukan keterangan lain tentang Kristus yang semakin mengokohkan iman percaya. Pengakuan ini berkembang menjadi pengakuan ke-12 pasal iman yang ditetapkan pada abad ke-5. Namun ternyata sebelum tahun 200, pengakuan ini sudah dipakai oleh jemaat Roma sebagai pengakuan orang yang akan dibaptis, dan segeralah pengakuan baptisan ini tersebar di barat. Sementara di timur, pengakuan Nisea diikrarkan pada abad ke-4 dan pengkalimatan pengakuan iman dipakai. Pengakuan ke-12 pasal iman sangat berhubungan erat dengan Alkitab sebagai ringkasan dari rasul-rasul sendiri. Oleh sebab itu, timbullah nama pengakuan rasuli atau Apologetos Christicum, di mana kata pertama dalam pengakuan tersebut berasal dari bahasa Latin, yaitu credo, yang berarti aku percaya. Yang terakhir adalah pewarisan jabatan rasuli. Senjata ketiga yang digunakan oleh gereja yaitu pewarisan jabatan rasuli. Mengingat ada peran manusia dalam melaksanakan dan mempertahankan kanon serta pengakuan. Pemimpin-pemimpin gereja menunjuk seorang uskup untuk memimpin jemaat karena hanya dialah yang sanggup memberi keputusan tentang segala masalah akibat dari khotbah dan pengajaran guru sekta nabi palsu. Karena jemaat dipimpin oleh seorang uskup, maka muncullah semboyan, berpeganglah kepada uskupmu, karena dialah yang mengetahui kebenaran. Semboyan ini kemudian berubah menjadi suatu surat ilahi karena pangkat uskup semakin dijunjung tinggi. Uskup membuat jemaat lebih patuh kepada dirinya daripada Kristus dan dituntut untuk percaya kepada uskup daripada Kristus. Hal ini menyebabkan munculnya dua kuasa dalam gereja, yaitu Kristus di dalam firman-Nya dan kuasa gereja dalam uskupnya. Pada saat reformasi, gereja memilih kuasa firman Tuhan di atas segala kuasa, sedangkan gereja Roma mengajarkan bahwa segala kuasa dan kebenaran diserahkan oleh Kristus kepada Paus semata-mata.